warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sepeda gunung, yang mana kelompok kami yang pertama ada Thomas, dan yang kedua ada TB. Halo. Dan yang ketiga ada Wahyu. Saya pribadi. Dan keempat ada saya sendiri, Sainan. Dan yang kelima Vinka Mutiara. Pertama mengenai persiapan alat bersepeda yang akan dijelaskan oleh Thomas. Dan yang kedua mengenai pengecekan sepeda yang akan dijelaskan oleh Wahyu. Dan yang ketiga pemanasan yang akan dijelaskan oleh TB. Kita langsung saja dari pembahas ini, persiapan alat bersepeda yang akan dijelaskan oleh Thomas. Dipersilakan. Sekarang saya akan menjelaskan alat peralatan apa saja, persiapan apa saja untuk atlet sendiri ketika mau bersepeda. Yang pertama adalah yang pasti adalah diri sendiri, maksudnya fit. Pastikan tubuh fit, sehat, tidak ada cacat atau lagi sakit. Yang pertama itu kondisi fisik. Yang kedua adalah alat-alatnya. Yang pertama itu ada helm. Helm kalau khusus bersepeda gunung itu helmnya kayak seperti helm trail, motor trail. Ada kacamatanya, bukan helm yang satu yang biasa kita lihat kalau bersepeda. Terus yang kedua itu ada sarung tangan. Sarung tangannya juga full, dan biasanya di sini ada kayak deker ya, keras, supaya melindungi ketika jatuh atau terbentur biar tidak cedera tangannya. Terus yang ketiga itu ada seperti elbow, tapi dia lebih elbow seperti keras, dia keras supaya juga biar nggak terbentur dan cedera. Terus abis itu ada baju, biasanya bajunya itu khusus terang, dia juga warnanya terang dan panjang. Terus ada kantong di belakangnya. Abis itu ada celana sepeda yang ada busanya di bagian bagian belakang supaya tidak sakit waktu duduk. Terus habis itu ada kolor khusus bersepeda supaya tidak kesemutan talon berok. Habis itu ada sepatu khusus. Sebelum ke sepatu ada deker, bukan deker yang di lutut itu kalau untuk sepeda gunung ya, karena kan kita sepeda gunung itu di gunung ekstrim. Ini sama seperti kita kayak kalau naik motor itu ada dekernya juga, sama kayak di tangan. Habis itu ada sepatunya juga khusus, sepatu yang sepeda gunung, terus kaos kaki. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Thomas yang sudah menjelaskan mengenai persiapan alat-alat bersepeda. Dan selanjutnya membahas tentang pengecekan sepeda yang akan dijelaskan oleh Wahyu. Dipersilakan. Saya akan melakukan pengecekan pada sepeda sebelum kita goes atau ini kan sepeda gunung. Sebelum kita naik ke atas gunung menggunakan sepeda, kita harus mengecek dulu sebelum kita pakai, karena kalau tidak dicek takutnya terjadi kendala pada saat kita bersepeda. Jadi untuk pertama yang kita lakukan, kita ambil dulu sepedanya dari ruangan. Kalau di garasi kita ambil dulu. Nanti setelah diambil mungkin dilap-lap supaya lebih bersih. Nanti setelah dilap, yang pertama kita lakukan adalah ngecek kondisi ban. Karena kalau sepeda lama tidak dipakai, pasti taruh di lantai pasti akan kempes. Nah, ini ban harus keras, ada ukurannya. Nanti ada di teks di bawahnya. Setelah itu kita ngecek ban. Kita cek juga jari-jari pada sepeda, karena takutnya ada yang putus atau ada yang kendor jari-jarinya. Setelah dari situ kita ngecek kondisi pelek, karena biasanya sepeda habis dipakai
naik gunung atau turun gunung itu suka banyak yang bengkok atau belok. Jadi harus kita cek dulu. Setelah dari ban, masih kita ngecek pengereman. Bagaimana pengereman itu harus terjadi. Kalau tidak terjadi namanya rem blong. Itu membahayakan diri sendiri nanti. Setelah dari rem, kita turun ke daerah rantai. Jadi rantai ini harus tetap kencang pada posisinya. Jangan sampai kendor. Kalau kendor takut nanti di tengah jalan copot atau putus. Setelah dari situ kita cek juga pedalnya, karena di pedal ini nanti kalau kita pakai sepatu sepeda itu, di bawah sepatu sepeda itu biasanya ada baut yang ada magnet yang akan nempel di pedal ini. Setelah itu kalau misalnya sepeda sekarang sudah menggunakan cakram. Nah, cakram ini juga harus kita cek, jangan lupa, karena takutnya cakram ini terkendala. Sekarang itu sepeda sudah menggunakan rem angin ya, jadi tidak ada tali seperti ini. Jadi remnya rem angin. Karena ini masih menggunakan tali, kita cek juga kabel remnya, jangan sampai ada yang putus. Setelah itu kalau kita takut di hutan gelap, kita menggunakan lampu, yaitu lampu harus ada yang di depan sama yang di belakang. Yang di depan sama yang di belakang. Jangan lupa untuk minum. Biasanya kan kalau sepeda itu dehidrasinya gampang. Di sini ada tempat minum, ini ada 2 untuk tempat minum. Ini untuk minum 1, ini tempat minum 2. Untuk yang bagian atas biasanya kita naruh di bagian atas ini untuk HP atau GPS. Yang biasanya GPS itu terhubung ke rumah. Jadi di rumah itu bisa tetap tahu kalau kita ada di mana. Biasanya seperti itu. Lupa joknya. Jok sama ini pengunci joknya. Kadang banyak sepeda yang pengunci joknya itu yang kendor. Ini harus kencang, joknya juga harus diganti dengan yang lebih presisi, pas dengan bokong atau pantat kita gitu. Suspensinya juga jangan lupa. Ini harus berfungsi. Nah, ini harus berfungsi dengan baik. Kalau semisal ini tidak berfungsi dengan baik, berarti ada kendala yang harus memang kita masuk bengkel dulu baru bisa digunakan. Nah, untuk stang, ini stang yang panjang, jadi pas untuk berkendara di gunung. Perubahan pada gigi, ini harus dicek. Sepeda gunung nih banyak giginya, ada 1 sampai 9 atau 1 sampai 7 biasanya. Nah, ini untuk gear yang belakang. Ini untuk gear yang belakang. Di sini ini harus kita cek perpindahannya itu harus sama atau harus cepat. Dan yang ini untuk gear yang depan. Ini biasanya hanya ada 2 atau 3. Ini harus dicek juga perpindahannya harus cepat. Kalau lambat itu bisa mengurangi kecepatan kita juga. Mungkin itu sih cukup. Terima kasih kepada Wahyu yang telah menjelaskan tadi tentang pengecekan sepeda. Dan selanjutnya membahas tentang pemanasan yang akan dijelaskan oleh saudara TB. Persilahkan. Ini saya sendiri dengan Tubagus Satya Prabu nanti akan sebelum mempraktekkan kita menggunakan sepeda gunung, kita lebih baiknya terlebih dahulu kita melakukan pemanasan. Di mana pemanasan sendiri kita untuk supaya otot-otot tidak terjadi cedera. Dan kita dalam hitungan pemanasan biasanya 1 sampai 8 hitungannya. Karena kita untuk mempersingkat waktu nanti hitungannya 1 sampai 3. Dan nanti akan ada pertama melakukan pemanasannya itu statis. Statis dengan pemanasan gerakan di tempat. Jadi yang pertama itu kita melakukan dorong kepala ke atas.
Lalu selanjutnya kita melakukan gerakan dinamis. Melakukan gerakan dinamis kita mulai dari kepala lagi. Dengan hitungan yang sama, kalau dinamis 2 kali 8. Tapi karena untuk mempersingkat waktu kita lebih cepat sampai 4. Mulai. Nah, sudah cukup sekian untuk melakukan pemanasan statis dan dinamis. Nah, itulah persiapan sebelum bersepeda. Yang pertama persiapan alat tadi yang dijelaskan oleh Thomas, dan yang kedua pengecekan yang dijelaskan oleh Wahyu, dan yang ketiga pemanasan yang dijelaskan oleh saudara TB. Lanjut, kita langsung saja untuk praktek langsung akan dipimpin oleh Wahyu. Nah, setelah tadi persiapan, sekarang kita akan mempraktekkan sepeda. Oke, anggap saja ini helm sepeda dan ini kacamatanya. Oke. Ini kita akan mempraktekkan sepeda. Kita ukur dulu joknya jangan sampai terlalu ketinggian, sama kita mengukurnya seperti ini. Ini pedal dengan badan kita harus sampai. Oke, yang pertama cara menaiki sepeda itu bukan langsung ditaikin, tapi kita naik dulu dari bawah. Setelah jalan baru Sampai situ aja. Oke, tadi adalah contoh cara menuruni dan menaiki gunung mempraktekkan sepeda. Terima kasih. Tadi adalah contoh menaiki dan menuruni gunung. Sekarang cara menggoesnya. Jadi menggoesnya itu harus stabil, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Jadi tolong diangkat ya. Oke, cara menggoesnya ke depan. Ini harus stabil, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu kencang. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Turun deh. Untuk giginya juga jangan terlalu enteng, karena kalau terlalu enteng juga berbahaya untuk diri sendiri, takutnya tidak stabil di saat menaiki gunung, tidak stabil, dan menuruni gunung juga tidak stabil. Jadi harus berada di tengah. Biasanya itu kalau ada di tengah itu antara di gigi 5 dan ininya berada di gigi 3. Itu merupakan set yang standar untuk menaiki dan menuruni gunung. Oke, untuk fisik juga harus normal. Goesnya juga harus. Oke, ini seperti kita anggap saja lagi di treadmill ya. Goes selama 30 menit saja, jangan lama-lama untuk pemula. Oke. Ya, terima kasih kepada saudara Wahyu yang tadi menjelaskan tentang praktek juga bersepeda gunung. Yang selanjutnya pendinginan yang akan dijelaskan oleh saudara TB. Pelindang. Ya, inilah tadi sudah dicontohkan atau dipraktikkan oleh saudara Wahyu melakukan naik sepeda gunung atau di atas gunung. Jadi setelah praktek kita lebih baiknya kita pendinginan atau cooling down. Jadi yang pertama kita duduk kayak lurus, rapatkan kaki.
Cukup sekian untuk pendinginan atau cooling down. Oke, sekian kelompok presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk rekan-rekan dan dosen telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.